thank you. Oke. Kita ulang kembali di pagi Nil. Oke, kita kembali ke kita punya channel di mana? Lingling Smart Open Teja. Ini apa? Prabowo Gibran menang. Iya, oke ya. Oke, kita ingat kembali nih ya, ingat ya. Jadi nanti yang ditanyakan itu adalah koefisien gesekannya itu sama dengan berapa? Sudutnya di sini alfa, ya. Kemudian ada orang berdiri. Di sini nilainya apa? Panjangnya dari sini ke sini. Panjangnya dari sini ke sini berapa? K ya, jangan lupa ya. K, udah nggak usah digambarin yang lainnya. Yang jelas apa? Mu A sama dengan apa? Loh. NA dikurangi W1 per 2 dikurangi K kali W2 dibagi dengan NA. Tangan. Ya, NA tangan ya. NA tangan. Dan ntar ini. Ya, NA tangan alfa ya, jangan lupa itu. Itu rumusnya. Lalu NA-nya sama dengan apa? NA sama dengan W1 ditambah dengan W2 ya. Jadi kalau misalnya berat batangnya ini adalah 20 kg, orangnya 50 kg, lalu di sini sudutnya adalah 37 derajat. Kemudian orang ini berdiri misalnya pada 3/5 L, ini jarak dari sini ke sini. Berarti K-nya berapa? 2/5. Jadi kalau begitu maka mu A sama dengan apa? NA kan W1 tambah W2. 20 tambah 50 70 kali 10 700. Atau ini sebetulnya 10-nya bisa dihilangkan deh. Karena ini kan ada apa namanya? Gravitasinya kan hilang kan? Ya, gravitasinya hilang. Jadi G-nya boleh dihilangkan, jadi langsung kamu pakai ini berarti 50 tambah 20 berapa? 70. Dikurangi 20 bagi 2 berapa? 10. Kemudian 50 kali 2/5 berapa? 20. Oke. Dibagi berarti di sini adalah 70. Tangan 37. Sin 37 berapa? 0,6 berarti 6. Cos 37 berapa? 0,8 berarti per 8 ya. Oke, ini puluhnya kan hilang nih semua nih. Ya atau iya? Ya. 7 kurang 1 kurang 2. Berapa? 4/7 dikalikan dengan 8/6. Ini ya. Ini coret dengan ini, berarti ini berapa? 3, ini 2. 2 kali 8, 16 dibagi dengan 21, 0, bla bla bla. Ya, seperti itu. Ya, ini jalan cepat, karena kan soalnya adalah soal pilihan ganda. Ya, oke. Ini rumusnya siapa ini? Lingling Smart Open Teja ya, jangan lupa. Ingat ya ini ya rumusnya. Oke. Ya, ada lagi dari yang pertama. Di mikroskopnya, coba kamu lihat dulu di bagian mikroskop. Ada di mana? Ada di lembaran situ enggak yang mikroskop? Ada ya? Oke, di mikroskop dulu. Soal nomor ya gambar yang pertama. Untuk lensa objektif. S-nya berapa? S-nya berapa? Mau soal 1, soal 2, 3, 4, 5. Yang mana? 1. Oke, S-nya berapa? Objektif. Jarak benda ke lensa objektif. Masa enggak kelihatan? Itu saja lihat. 2,2 cm ya, sama dengan 2,2 cm. Kamu mau ubah ke mili boleh, nggak apa-apa ya. Berarti ini sama dengan berapa mili? Loha? 22 mm. Kemudian jarak fokusnya berapa? Berapa jarak fokusnya? 2 cm. Berarti sama dengan 20 mm. Oke, kita cari S aksen dulu. S aksen bagaimana rumusnya? Ayo rumus cepat. S kali F dibagi S dikurangi F. S-nya berapa? 22 kali 20. Dibagi 22 kurang 20. Sama dengan, jangan kali ya, biarkan saja. Dibagi berapa?
2. Coret ini berarti 10. 20 kali 10 berapa? Hah? 220. Perhatikan, jangan menulis. Nanti kamu bisa lihat lagi rekamannya ya. Jangan sambil menulis karena kamu mau menghemat waktu untuk mengerjakan di situ. Jangan. Tidak ada gunanya ya. Nah, setelah itu kamu cari M. M itu sama dengan apa? Min S aksen per S. S aksennya berapa? 220. S-nya berapa? 22. Sama dengan berapa? 10 kali. Oke, sekarang lensa okuler. Di lensa okuler fokusnya berapa di situ? 5 cm. Ingat, SN-nya tidak diketahui, berarti kita menggunakan 25 cm. Sekarang, untuk yang tak berakomodasi. Berarti MOK sama dengan apa? SN dibagi dengan F. SN-nya berapa? 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kalau begitu perbesaran mikroskopnya sama dengan MOB dikalikan dengan MOK. Berarti berapa kali berapa? 10 kali 5 sama dengan 50 kali ya. Sekarang untuk yang berakomodasi maksimum, MOK sama dengan apa? SN dibagi dengan F ditambah 1. Berarti 25 per 5 ditambah 1 sama dengan berapa? 6. Kalau begitu maka perbesaran mikroskopnya sama dengan MOB dikalikan dengan MOK berarti sama dengan berapa kali berapa? 10 dikalikan berapa? 6. Sama dengan berapa? 60 ya. Oke, silahkan Bu Ogi. Oh, lama juga boleh nggak apa-apa. Iya. Tentukan nih. Gambar berapa? Iya lamanya. Hah? Kedua, oke. Objektif lagi dulu mulai. Di objektif, F-nya berapa? Fokusnya berapa itu? 1 cm. 1 cm. Lalu S-nya sama dengan 12. 1,2 ya. 1,2 cm. 1,2 cm. Atau ini kalau kalian mau buat ke mili berarti sama dengan berapa? 10 mili. Di sini sama dengan 12 mm ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu kan diketahui D-nya tuh. D sama dengan apa? 10 cm ya. 10 cm itu D-nya. D itu kamu ingat ini sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Ambil saja. Nah, sekarang berikutnya kita cari S aksen dulu. S aksen sama dengan apa? S dikalikan F dibagi S dikurangi dengan F ya. Berarti sama dengan apa? 12 dikali 10 dibagi 12 dikurang 10. Sama dengan 12 kali 10 dibagi 2. 2 coret dengan 12 sama dengan 6. Berarti sama dengan 60. Oke, berarti M sama dengan S aksen per S ini minus tanda mutlak ya. Jadi sama dengan minus 60 dibagi dengan 12. Sama dengan berapa kali? 5 kali. Nah, yang ini karena ditentukan D-nya, berarti kalian harus cari SOK ya. Jadi SOK ini akan sama dengan apa? D dikurangi S aksen OB. D-nya adalah 10 cm. Kemudian S aksen OB-nya tadi berapa? 60 ya, berarti 6 cm. Karena ini kan dalam mili. Berarti ini sama dengan 4 cm ya. 4 cm atau sama dengan 40 mm. Nah, kita tahu F-nya berapa itu di situ fokusnya? 5 ya. Jadi FOK-nya ini sama dengan 5 cm atau sama dengan 50 cm. Nah, untuk yang ini kalian harus cari S aksen OK. Nggak bisa langsung ya. Karena diketahui D-nya. Nah, S aksen OK sama. S dikurangi dengan F, dikali F dibagi S dikurangi F. S-nya berapa? 40 kan? Kali 50. Dibagi 40 dikurangi 50. Sama dengan 40 kali 50 dibagi min 10. Berarti sama dengan berapa? Minus 200. Ini dalam milimeter atau min 20 cm. Ya apa-apa. Minus itu artinya berarti bayangannya adalah mayat tegak. Ya. Nah, sekarang kita cari MOK-nya. MOK berarti sama dengan menggunakan rumus yang sama. S aksen
minus S aksen dibagi dengan S. S aksennya berapa? Minus 200. S-nya berapa? 40. 200 dibagi 40. 5 kali. Kalau begitu, maka perbesaran daripada mikroskop tetap sama dengan MOB dikalikan dengan MOK. Berarti sama dengan 5 kali 5. Berarti sama dengan 25 kali ya. Itu kalau diketahui D. Yo, bagus yang ambil soal kedua tadi ya. Soal nomor 3 itu mirip dengan yang nomor 2 ya, karena sama itu. Atau sama ya? Oh iya, sama persis itu. Nomor 2 dengan nomor 3. Hanya satunya lebih besar dan lebih kecil ya. Sudah, keberuntungan kalian. Kerja satu saja ya. Nah, oke. Begitu ya caranya ya. Ya, oke. Nah, sekarang coba kalian lihat masuk di siklus Carnot. Siklus apa? Karena di situ diketahui D-nya. Diketahui D-nya berarti S pokoknya bisa dicari. Kalau yang SN per F itu ada kata-kata tak berakomodasi. Kemudian ada berakomodasi maksimum, berarti nanti kalau tak berakomodasi, jadi yang untuk tak berakomodasi itu MOK-nya itu menggunakan rumus loop sama dengan SN dibagi dengan FOK. Kalau dia berakomodasi maksimum, maka MOK-nya ini akan sama dengan SN dibagi dengan FOK, ini ditambah dengan 1. Nah, kalau dari sini kalian mau mencari D-nya, maka ini D-nya harus menggunakan S aksen OB ditambah dengan SOK. Di mana untuk cari SOK-nya itu sama dengan MOK dikurangi 1 dibagi dengan M, kita kalikan dengan FOK. Ini rumus cepatnya. Di internet nggak ada, karena ini adalah rumusnya Link Smart OpenTeja. Karena Ibu yang turunkan itu rumus. Karena memang nggak ada, kamu cari nggak ada. Tapi Ibu sudah turunkan dari tahun 98, sebelum itu juga dari tahun 88 Ibu sudah turunkan ini rumus. Cuma dulu kan belum ada internet kan. Iya, masih manual semuanya. Jadi Ibu sudah turunkan ini waktu Ibu ajar anak SMP Kristen 2, Salatiga. Ibu pertama ngajar di SMP Kristen 2, Salatiga. Waktu Ibu mau keluar dari SMP Kristen 2, Salatiga, pindah ke sini, wow. Sampai Ibu dikasih kenang-kenangan bentuknya cincin kawin dan itu ditulis di situ SMP Kristen 2. Jadi seperti Ibu dinikahkan sama SMP Kristen 2. Sampai sekarang cincinnya masih ada. Ibu masih simpan. Jadi begitu berkesan di sana. Ya. Dan Ibu selalu ikuti perkembangannya. Kridusa. Yang Salatiga itu. SMP Kristen 2 Salatiga. Oke. Dan Ibu rindu pulang ke sana. Cuman ya susah untuk pulang jadi. Sampai dulu ditahan. Ibu pergi dulu. Cek lokasi dulu. Siapa tahu Ibu tidak cocok dengan Makassar, Ibu kembali lagi ke sini. Jangan dulu keluar, jangan dulu resign. Pergi, tinjau dulu. Ya, tapi akhirnya tidak bisa karena suami harus pulang ya kita harus ngikut suami. Saya bilang. Dan akhirnya sampailah di Makassar dan untuk jadi berkat kalian semua. Ya tahu. Kalau kan nggak ketemu, Link Smart OpenTeja gitu ya. Oke, OpenTeja. OpenTeja itu adalah Bukateja. Bukateja itu adalah daerah kelahirannya Ibu. Di mana Ibu dibesarkan dari dalam kandungan sampai SMA. Lalu habis itu Ibu pergi ke Salatiga. Oke, siklus Carnot ada lagi yang mau ditanyakan yang ke depan? Ya ada? Ya, ke siklus Carnot ya. Di siklus Carnot itu jadi termodinamikanya Ibu langsung masuk ke siklus Carnot ya. Kamu ingat ya, yang ini adalah suhu reservoir tinggi T1, kemudian ini adalah suhu reservoir rendah T2. Ini siklusnya seperti ini. Ada kalor yang masuk atau yang diserap ini adalah Q1. Lalu ada usaha yang dilakukan, kemudian ada kalor yang dilepaskan yaitu Q2. Nah, ini terjadi kekekalan energi. Maka energi yang masuk ada usaha lalu ada Q2. Kira-kira kekekalan energinya yang mana? B. Plus 11. Gimana nih? Kekekalan energinya apa? Q1 sama dengan apa? V ditambah dengan Q2. Jadi kalau ditanyakan berapa usaha yang dilakukan, maka V akan sama dengan Q1 dikurangi dengan Q2. Kemudian kalau ditanyakan kalor yang terbuang, itu berarti Q2 sama dengan Q1 dikurangi dengan V.
Kemudian efisiensi. Rumus dengan apa? Usaha dibagi dengan Q1. Ada rumus cepatnya, eta sama dengan apa? 1 dikurangi dengan Loha. Oi. Q2 dibagi dengan Q1. Atau eta sama dengan 1 dikurangi dengan T2 dibagi dengan T1. Kenapa ini? Ini kalau dari sini, ini W dikurangi dengan W dibagi dengan Q1 kan. W sama dengan apa? Q1 dikurangi Q2. Berarti ini kan sama saja dengan Q1 dikurangi Q2 dibagi dengan Q1 kan. Nah ini diuraikan kan jadi Q1 per Q1 dikurangi dengan Q2 dibagi dengan Q1. Q1 bagi Q1 apa? 1 kan. Berarti sama dengan 1 dikurangi dengan Q2 per Q1. Kenapa bisa langsung sama dengan ini? Rumusnya Q apa? M, C, delta T kan? Lah iya. Berarti Q1 ini kan sebanding dengan apa? T1-nya kan? Delta T-nya kan? Delta T-nya itu kan kalau kita suhu di tengah-tengah ini berapa gitu ya. Suhu di sini T misalnya gitu. Berarti ini dibagi ini. Nah, kemudian untuk Q2-nya ini kan sebanding dengan siapa? Sebanding dengan T2. Berarti Q2 dengan Q1 itu perbandingannya adalah T2 dibanding dengan T1. Ya, seperti itu gitu ya. Oke, sekarang coba soal yang pertama, apa yang diketahui itu? Apa yang diketahui? Suhu reservoir tinggi. Berapa itu suhu tingginya? Itu T1 ya, sama dengan 227 derajat Celcius. Itu harus kamu tambahkan dengan angka berapa? 273. Jadi semuanya harus dalam Kelvin ya. Sama dengan berapa ini? 500 Kelvin. Oke, T2-nya sama dengan berapa? 27, berarti kita tambah dengan 273 Kelvin, maka akan sama dengan 300 Kelvin. Oke, dari sini kamu langsung cari saja eta. Eta sama dengan 1 dikurangi dengan T2 dibagi dengan T1. Berarti 1 dikurangi dengan 300 dibagi dengan 500. Sama dengan berapa? 2/5 ya. Oke. Nah, sekarang diketahui apa? Nggak ada ya? Oh, nggak ada diketahuinya. Jadi kamu tambahin aja. Oh, ada tahu, ada usaha itu Pak, besar kalor yang diserap. Kalor yang diserap berapa? 4.000 Joule. Kalor yang diserap berarti yang mana? Q1 atau kalor yang masuk ya, jumlah kalor yang masuk itu sama dengan 4.000 Joule. Lalu ditanyakan W. W itu sama dengan apa? Eta dikalikan dengan Q1 ya, berarti sama dengan 2/5, ini kita kalikan dengan 4.000 Joule ya. Jadi sama dengan berapa? 40 bagi 5, 8 kali 2, 16, 1.600 Joule. Itu adalah usaha yang dilakukan. Jadi kalau yang ditanyakan banyak kalor yang terbuang, maka Q2 akan sama dengan Q1 dikurangi W1. Maka ini sama dengan 4.000 Joule, kita kurangi dengan 1.600 Joule. Hasilnya berapa? 2.400 Joule. Seperti itu ya. Nah sekarang misalnya nih ya, misalnya. Kalau ada suatu mesin Carnot ya, mesin Carnot ini memiliki efisiensi pertama hanya 40%. Ya. Kemudian kita mau naikkan nih, mau dinaikkan efisiensinya menjadi misalnya 80%. Dengan catatan bahwa suhu reservoir tingginya, misalnya T1-nya berada di 500 Kelvin. Yang ditanyakan sekarang suhunya harus diubah menjadi berapa? Nah, kalau soalnya seperti ini berarti suhu reservoir rendahnya dibuat tetap. Jadi yang berubah adalah suhu reservoir tingginya. Ya, jadi T2-nya tetap. Bagaimana cara mencarinya? Pernah enggak kalian dikasih soal seperti itu di kelas 11? Enggak pernah? Atau lupa? Ya, lupakan aja kalau gitu ya. Nah, sekarang ini caranya gini. Eta 1 ini kan berarti sama dengan apa? 1 dikurangi dengan T2 dibagi T1 kan? Ini pindahin ke sini, ini pindahin ke sini. Berarti T2 dibagi dengan T1 ini akan sama dengan 1 dikurangi dengan eta 1. Ya. Ini yang mula-mula, Jadi kita anggap aja ini adalah T1 aksen gitu. Berarti sini eta 2 ini akan sama dengan 1 dikurangi dengan T2 dibagi dengan T1 aksen.
ya. Gitu, ya. Atau di sini T2 dibagi dengan T1 aksen ini akan sama dengan 1 dikurangi dengan eta 2. Nah, sekarang kalau yang ini kita mau cari T2 di sini berarti sama dengan apa? T1 dikalikan 1 dikurangi dengan eta 1 kan? Ya atau ya? Ya atau ya? Sekarang T2 di sini berarti sama dengan 1 dikurangi dengan eta 2. Kita kalikan dengan T1 aksen. T2 dengan T2 sama enggak? Sama kan? Ya, oke kita pindahkan di sini. Nah, T2 sama dengan T2. Yang di sini tadi adalah 1 dikurangi eta 1 dikalikan dengan T1 sama dengan 1 dikurangi dengan eta 2 dikalikan dengan T1 aksen. Ya udah. Ini berarti T1 aksen sama dengan apa? 1 dikurangi eta 1 dikalikan T1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan eta 2. Nah, sekarang yang pertama tadi berapa persen? 40%. 1 dikurangi 40%. 1 dikurangi 0,4. Dibagi 1 dikurangi berapa? 0,8. Ini dikalikan T1 tadi sama dengan 500 Kelvin kan? Jadi ini sama dengan berapa? 0,2. 0, berapa? 6 ya. Dibagi dengan 0,2 dikalikan dengan 500 Kelvin. Ini coret dengan ini berapa? 3. 3 kali 500? 1500 Kelvin. Oke. Hanya seperti itu. Jadi it's so easy ya. Jadi kamu hafalin ini. Ini juga di internet nggak ada. Ya, jadi ini kita Link Smart Open Teja. Ini nggak ada nih. Jadi kamu ingat ini ya. Siapa tuh nanti ini soal yang keluar? Ya kan? Kalau itu kan terlalu gampang gitu. Bisa juga nanti dirubah jadi reservoir rendahnya yang dirubah suhunya. Kalau reservoir rendah yang dirubah suhunya ya, ini kan kalau reservoir tinggi itu kan harus naik suhunya. Jadi T1 aksen itu tadi sama dengan apa? 1 dikurangi eta 1 dibagi 1 dikurangi dengan eta 2, ini dikalikan dengan suhu tinggi mula-mula. Tetapi kalau yang dicari adalah T2 aksen, itu berarti harus lebih rendah. Supaya dia lebih rendah, kamu tinggal balik aja. Ini eta 2 dibagi 1 dikurangi dengan eta 1, ini kita kalikan T2. Seperti itu. Misalnya eta 1 sama dengan 20%. Kemudian eta 2 sama dengan 90%. Lalu T2-nya itu misalnya sama dengan 100 derajat Kelvin gitu ya. Lalu dia harus diturunkan nih supaya efisiensinya naik karena suhu reservoir tinggi dipertahankan, berarti supaya dia naik maka kita menggunakan ini nih ya. Eta 2 berapa? 90%, berarti 1 dikurangi 0,1. Lalu eta 1 berapa? 20%, berarti 1 dikurangi 0,2. Ini dikalikan dengan 100 Kelvin. Sama dengan berapa? Terbalik atau terbalik ya? Oh, yang ini 0,9. Oh, ini 0,1. Makanya ini. Ya, ini berarti 1 kurangi 0,2 cocok ya? Oh ya, oke. Nah, 1 kurang 0,9, 0,1 hasilnya. Ibu udah mikir 0,1 jadi ke sana ya. Oke ya. Nah, ini berarti sama dengan berapa? 0,1 dibagi dengan 0,8 dikalikan dengan 100 Kelvin berarti sama dengan 12,5 Kelvin. Oh, berarti suhu reservoir rendahnya harus diturunkan menjadi 12,5 Kelvin. Maka efisiensinya bisa naik. Jadi bisa mengubah reservoir rendah, bisa juga mengubah reservoir tinggi gitu ya. Ini di internet juga enggak ada nih ya. Jadi apa nih? Link Smart Open Teja gitu ya. Oke, keren toh ya. Oke, sekarang coba di taraf intensitas bunyi. Ada yang ingat rumusnya taraf intensitas bunyi? Apa sayang? Oh, tergantung nanti soalnya. Jadi kamu harus pintar-pintar baca soal. Ya, pasti ada keterangannya. Jadi kalau misalnya suhu reservoir tingginya harus dijadikan menjadi berapa? Atau suhu reservoir rendahnya dijadikan menjadi berapa? Kalau yang ditanyakan suhu reservoir tinggi berarti reservoir rendahnya tetap. Kalau reservoir rendah, apa yang ditanyakan reservoir rendah berarti reservoir tingginya yang tetap. Nah, kalau misalnya diketahui berapa reservoir rendahnya ya berarti kamu harus ngobok-ngobok lagi sendiri gitu. Ya, dicari lagi. Seperti itu. Oke? Ya? Ya. Sekarang yang berikutnya, taraf intensitas bunyi itu TI. Apa rumusnya TI?
Kamu harus lihat dulu rumusnya intensitas dulu. Intensitas itu kan sama dengan apa? Yuk. Dengan apa itu? Lupa semua tak? Itu sama dengan P dibagi dengan A ya. Sama dengan apa ini radiasi? E to T pangkat 4 ya. E to T pangkat 4. Kemudian A itu sama dengan apa? Luasnya itu sama dengan apa? P dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Kenapa? Di sini sumber bunyi. Jadi anggaplah sumber bunyi itu tempat minum itu di situ. Itu mengarah ke segala arah. Jadi ruangan yang dipenuhi oleh suara atau di sini ini ada sumber suara di sini di sekitarnya Ibu, ada jarak yang sama dari pusatnya Ibu. Itu kira-kira kalau kita hubungkan itu jadi permukaan apa? Atas, bawah, kiri, kanan, pokoknya seluruh mukanya Ibu harus apa dari tempat misalnya Ibu jadi kecil begini ya atau ya jadi kepalanya Frey gitulah. Ini jadi ada turun ke bawah kemana ke semua. Nah jarak yang sama. Kalau kita hubungkan seluruhnya pada jarak yang sama dari pusat kepalanya Frey masing-masing titik gitu tarik garis banyak sekali jadi apa kira-kira permukaan luarnya bentuknya apa? Bola. Luas permukaan bola itu sama dengan apa? 4 pi r kuadrat. Makanya yang ini jadi A-nya ini kita ganti 4 pi r kuadrat. Jadi kalau jaraknya berbeda, maka antara I dengan R itu berbanding terbalik atau berbanding lurus. Loh, kalau bagi berbanding terbalik, tetapi dengan kuadrat jaraknya. Jadi kalau ini I1, maka ini R1. Kalau I2 berarti ini sebanding dengan 1 per R2 pangkat 2. Maka kalau kita membandingkan antara I2 dibandingkan dengan I1, berarti sama dengan apa? R1 dibagi dengan R2 dipangkatkan dengan 2 kan? Iya atau iya? Ya, oke. Ada yang nggak tahu dari mana? Oh, tahu semua. Ingat ya ini ya, ini ya. Ingatlah ini ya, jangan ini perbandingan intensitasnya ya. Jadi kalau makin jauh berarti intensitas bunyinya akan makin kecil. Nah, sekarang taraf intensitas bunyi itu rumusnya apa ya? TI sama dengan apa? Mati aku. 10. Coba buka itu di rangkuman itu kan ada rangkuman rumus bagian belakang. No, bukan itu. Bukunya Ibu itu loh, yang SKL yang di fotokopi itu kan ada rangkuman rumus. Nggak pernah dibuka ya? Aduh, gimana nih dikasih itu nggak pernah buka. Bagian taraf intensitas bunyi ada yang ingat nggak? Log I per I0, oke ya per I0. I0 itu sama dengan apa ya? 10 pangkat minus 12. Satuannya apa ya? Ayo, satuannya apa? Taraf intensitas bunyi. Ini kan P itu satuannya apa? Yang ini I. Ini kan watt. A itu apa? Meter pangkat 2. Berarti watt per meter persegi. Oh ya. Nah, kalau taraf intensitas bunyi nanti satuannya adalah desibel. Kenapa coba satuannya dinamakan desibel? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Waduh. Siapa yang menemukan telepon? Hah? Graham Bell. Lah ya itu, si Bell itu. Makanya taraf intensitas bunyi itu kan berhubungan dengan suara. Jadi satuannya dinamakan dengan desibel. Bell-nya itu untuk menghargai William Graham Bell yang menemukan pesawat telepon untuk pertama ya. Ya, seperti itu ya. Ini TI-nya. Nah, sekarang kalau misalnya ada di sini ada 10 sumber bunyi. Kemudian taraf intensitas bunyinya misalnya sama dengan 20 desibel. Kemudian jika ada 100 sumber bunyi yang sama di jarak yang sama, maka taraf intensitas bunyinya menjadi berapa? Nah, untuk cari TI2 itu sama saja dengan TI1 ditambah dengan 10 log dari N2 per N1. Ya, kalau misalnya ini jaraknya yang dirubah,
Maka untuk TI2-nya ini nanti akan sama dengan TI1 ditambah dengan 10 log dari R1 dibagi R2 dipangkatkan 2. Atau boleh kamu rubah ini jadi 20 ya nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Ini rumus mau kamu rubah jadi TI2 sama dengan TI1 sama ditambah dengan 20 log dari R1 per R2 boleh, nggak apa-apa. Tapi R1 per R2 hasilnya kira-kira negatif atau positif? Log-nya. R2-nya kalau lebih besar berarti negatif hasilnya. Jadi ini rumus juga boleh kamu rubah. Jadi TI1 dikurangi dengan 20 log kamu ini. R2 dibagi dengan R1. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini boleh juga dirubah ke sini. Nah, sekarang bagaimana jika dua-duanya mengalami perubahan? Jumlahnya mengalami perubahan, kemudian jaraknya juga berubah. Maka kamu boleh menggunakan cara langsung TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log dari N2 per N1. Ini ditambahkan lagi dengan 10 log dari R1 per R2. Kita pangkatkan 2. Nah, yang ini tadi yang berubah apanya? Hanya N-nya kan? Hanya N-nya. Oke, kita lihat ke sini. Jadi kalau misalnya tadi TI1 sama dengan 20 dB, kemudian N1 sama dengan berapa? 10 ya. N2 sama dengan 100. Oke. Nah, sekarang berarti TI2 ini akan sama dengan TI1 ditambah 10 log dari N2 N1 N2 dibagi dengan N1 ya. Berarti berapa? 20 dB ya ditambah dengan 10 log dari N2-nya berapa? 100 dibagi 10. 100 dibagi 10 berapa? 10. Ini juga dalam dB ya. Oke. Berarti sama dengan 20 dB ditambah dengan log 10 berapa? 1. 1 kali 10 10 dB. Maka ini akan sama dengan 30 desibel. Bisa ya? Gampang ya? Jadi kalau misalnya lagi. Di sini ada 50 sumber bunyi. Lalu taraf intensitas bunyinya, Frey, kamu tanggal berapa lahir? 22. Jadi taraf intensitas bunyinya sama dengan 22 desibel. Kemudian pada jarak yang berbeda, misalnya R2 sama dengan misalnya 100 R1 gitu ya. Nah, kemudian jumlah sumber bunyinya itu ditambah menjadi di sini adalah 5.000 sumber bunyi yang sama. Ditanyakan berapakah taraf intensitas bunyinya sekarang? Oke. Berarti N1 berapa? 50. N2 berapa? 5.000. Ya. Oke. Kemudian R2 sama dengan 100 R1. Jadi ini kamu pakai cara langsung, maka TI2 sama dengan apa? TI1 ditambah 10 log dari N2 per N1 ditambah dengan 10 log dari R1 per R2 ini dipangkatkan 2 ya. Oke. Nah, sekarang TI1-nya berapa? 22 dB ditambah 10 log berapa? N2 dibagi N1 50 5.000 dibagi 50 100. Oke, ditambah dengan 10 log R1 R2 dibagi R1 dibagi R2 berapa? 1 per 100. 10 pangkat minus 2. Ya, berarti ya. Ini pangkat 2 lagi ya. Oke. Berarti sama dengan apa? 20 desibel ditambah dengan 20. Oke, desibel. Lalu minus 4. Minus 40 desibel. Berarti sama dengan berapa? 2 desibel. Ya, begitu caranya. Oke? Bisa ya? Ya, oke. Ada lagi? Mana? Apa tuh? Suhu sambungan logam. Suhu sambungan logam tuh. Konduktivitas ya. Konduktivitas. Ini suhu sambungan logam. Ini logam 1. Nah,
Ada logam 2 ya. Mau pakai soal di situ atau mau pakai soal di mana? Yo. Ayo nih. Oke, ini ya ada 2 sambungan logam nih ya. Jadi suhunya misalnya yang di sini T1, yang di sini adalah T2, lalu yang di sini adalah T. Nah, khusus dalam aliran kalor itu delta T itu sama saja dengan suhu tinggi dikurangi dengan suhu rendah, jangan lupa. Nah, besarnya kalor yang mengalir ini jadi Q per T di sini di logam 1 dengan logam 2 itu sama ya. Jadi ini Q per T-nya itu sama ya, Q per T-nya sama. Nah, untuk rumus daripada Q per T sama dengan apa ya? Gayanya. Konduktivitas. Buka rumusnya lagi. Ayo, konduktor di mana itu? Konduktivitas. Sama dengan apa? Q per T sama dengan P sama dengan apa? K A delta T per D. Ya, KA delta T per D. Jadi, karena P-nya sama, maka P1 akan sama dengan P2. K, A1, K1 ini delta T1 dibagi dengan D1 akan sama dengan K2 dikalikan A2 kali delta T2 dibagi dengan D2. Kalau T2-nya lebih besar daripada T1, berarti delta T1-nya sama saja. Nah, sekarang kalau T2 lebih besar dari T1, pertanyaannya suhu T ini terletak antara mana? Terletak apakah lebih kecil daripada T1 atau lebih besar dari T2 kira-kira? Suhu T2 lebih besar daripada T1. Suhu di tengah-tengah sambungan, apakah dia lebih kecil dari T1 atau lebih besar dari T2? Apa? Tidak dua-duanya. Terus gimana dong suhunya? Lebih besar dari T1. Oh, good. Lebih kecil daripada T2 ya. Nah, sekarang kalau begitu antara T dengan T1, mana yang lebih besar? T yang lebih besar. Ingat, delta T pada aliran kalor pada asas Black selalu sama dengan suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Bukan suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Ingat ya. Jadi kalau begitu, delta T1 sama dengan apa? T dikurangi dengan T1. Oke, sekarang delta T2. Mana yang lebih tinggi? Antara T dengan T2. T2. Kalau gitu, maka delta T2 sama dengan apa? T2 dikurangi T. Jangan lupa ini ya. Nah, setelah itu ya kamu tinggal masukin aja. Berarti sini K1A1 dikalikan T dikurangi T1 dibagi D1 sama dengan K2A2 dikalikan apa? T2 dikurangi T ini dibagi dengan D2. Ini kamu cross, kali silang. Berarti apa? KA1D2 T dikurangi KA1T 1D2 sama dengan K2A2 D1 kali ini T2 dikurangi dengan K2A2 D1 dikalikan dengan T. Yang ada T dan T itu kamu gabungin. Ini dengan ini kamu gabungkan. Ya. Ini kan dikurang nih tadi, ini dikurang. Berarti nanti jadi ditambah. Oke, kita tuliskan lagi di halaman berikutnya ya. Tadi K1 A1 D1 dikalikan dengan apa? T dikurangi dengan K2 masih K1 ya. K1 A1 D1 dikalikan T1 sama dengan K2 A2 D2 dikalikan apa? Oh, salah D-nya tuh. Salah D-nya. Ini D2. Ini D2. Ini adalah D1 ya. Berarti ini T2 dikurangi dengan K2A2 D1T ya. Jadi ini pindah ini. Berarti ini K1A1 D2T ditambah dengan K2A2 D1T ini sama dengan K2A2 D1T2 dikurangi dengan K1A1 D2T1 ya.
Nah, jadi T-nya ini pindah nih, ya. T-nya keluar. Maka ini kali A1, K1, A1, D2 ditambah K2, A2, D1 sama saja dengan K2, A2, D1, T2 dikurangi K1, A1, D2, T1. Jadi T-nya suhu sambungan logam ini adalah K2, A2, D1, T2 dikurangi K1, A1, D2, T1. Ini kita bagi dengan apa? K1, A1, D2 ditambah dengan K2, A2, D1. Ini rumus cepatnya. Kalau ini semuanya berubah atau semuanya nggak sama, K-nya nggak sama, A-nya nggak sama, D-nya nggak sama. Tetapi soal-soal itu kan panjangnya sama. Ada yang panjangnya beda, biasanya K-nya yang beda. Kalau K-nya yang beda, A-nya sama ya kamu tinggal coret, AD-nya kamu coretin aja gitu loh ya. Sekarang kita langsung masuk di soal deh. Soal yang pertama. Atau soal yang mana, terserah. Yang paling susah ya kamu lihat sendiri. Aku nggak tahu. Menurut ibu nggak ada yang susah. Masalahnya, kamu mau yang mana dulu? Terserah. Up to you lah. Nomor 1. Itu beda tuh ya panjangnya ya. Oke, bikin aja gini. Apa-apa. Oke, soal nomor 1 apa? Suhunya berapa di sini? 80. Terus yang di sini berapa? 30 derajat Celcius. Oke, lalu ini anggap 1 ya. Yang ini anggap 2. Oke, terus apa lagi yang diketahui? D1-nya berapa? 40 cm. D2-nya berapa? 20 cm. Lalu 30. Oke. Lalu apa lagi? Ada A-nya apa? Konduktivitasnya bagaimana? Oke, berarti KR sama dengan 2KS ya. Oke. Berarti di sini K1 sama dengan 2K2. Ya udah. A-nya berarti sama. Ya, kalau tidak ada keterangan A-nya berarti luas penampangnya A1-nya itu sama dengan A2. Berarti nanti kamu tinggal coret aja. Jadi di sini kamu gunakan apa? K A1 K1 ini delta T1 dibagi D1 sama dengan K2 A2 dikalikan dengan delta T2 dibagi dengan D2. Jadi sebaiknya kalian berangkat dari rumus ini, jangan ngapalin rumus cepat ya. Ngapalin rumus ini aja. K1 berapa? 2K2 kan? Ini A1-nya karena sama dengan A2 tulis A aja. Delta T1-nya ini T-nya kan ada di sini. Mana lebih tinggi? T1 lebih tinggi. Berarti di sini kamu pakai apa? T1 dikurangi dengan T, ya. Dibagi dengan D1-nya berapa? 40. Oke. Ya, kemudian K2-nya tetap K2, ini A2-nya berarti A, delta T2-nya berarti berapa? T dikurangi dengan 30. Oke, atau kurangi T2 dulu ya, dikurangi T2. Ini dibagi D2-nya berapa? 30. Ini coret aja nih. K2-nya coret. A-nya coret. 2 dengan 4 coret. Jadi berapa? 2 kan? 3-nya naik sini. Berarti 3 kali T1 berapa? 80 dikurangi T kan? Sama dengan 2 dikalikan T dikurangi dengan 30. Nah, tinggal kali masuk. 3 kali 80. 240 dikurangi 3T sama dengan 2T dikurangi 60. Pindah. 240 ditambah 60 sama dengan 2T ditambah dengan 3T. Berapa ini? 300 sama dengan 5T. Berarti T-nya berapa? 300 dibagi 5. Berarti 60 derajat Celcius. Ya, kalau jawabannya dalam Kelvin ya nanti kalian tinggal rubah ditambah dengan berapa? 273. Semuanya begitu ya, gampang. Nah, nanti kalau ada 3 ya kamu berarti ada Q1, Q2, Q3. Kalau ada 3. Ada tuh soalnya yang ada 3. Jadi kalau ada 3 batang ya, ada 3 batang. Kalian ya berarti menggunakan 2 persamaan. Jadi yang ini dengan yang ini. Jadi ini Q1 per T sama dengan Q2 per T. Kemudian Q2 per T sama dengan Q3 per T. Nah, nanti disubstitusi gitu. Ya, atau dieliminasi gitu. Nah, ini yang agak ribet ini kalau 3, tapi Ibu nggak mau jelasin. Kamu cari tahu sendiri. Nanti nggak cukup waktunya. Oke. Bisa ya?
Mau sampai sini dulu, jadi nomor 11 dengan 14, 13, 14 kita skip untuk pertemuan berikutnya. Gimana? Yo, oke, silahkan dikerjakan. Kalau gitu, Ibu stop share dulu. Ada pertanyaan enggak? Gak ada? Oke, sip lah kalau gitu. Oke, silakan dikerjakan ya. Kerja sendiri, jangan kopas.